Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan terkait pemeliharaan dan updating sistem database bidang pendanaan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol. Baik, kalau gitu terkait presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iksanul Yazid. Slide selanjutnya, Kori. Langsung yang di bawahnya. Kori, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksanul Yazid Azari, selaku tim leader dari perusahaan Grandistek. Ya, perusahaan Grandistek merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan perusahaan konsultan pengembang perangkat lunak yang memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan teknologi informasi dengan mengutamakan solusi pemanfaatan teknologi secara efektif dan efisien. Dengan brand Grandistek, kami berdiri dan bergerak berlandaskan visi kami, yaitu menjadi penyedia solusi perangkat lunak bisnis terpercaya di Indonesia. Kemudian ada misi kami, yaitu memahami kebutuhan pelanggan, menyediakan solusi perangkat lunak bisnis yang tepat menyeluruh, dan membangun hubungan jangka panjang. Lalu nilai dari perusahaan kami yaitu integrity, berupaya untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Customer first, selalu menempatkan kebutuhan pelanggan menjadi prioritas utama. Excellent, hasrat untuk memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan melakukan yang terbaik. Hingga saat ini, kami telah berhasil mengimplementasikan solusi perangkat lunak kepada berbagai industri berikut ini. Ya, perusahaan kami sudah bekerja bersama perusahaan-perusahaan di bawah ini. Ya. Next, sorry. Baik, berikut latar belakang proyek ini. Ada dasar hukum, TUSI atau kebijakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Lalu ada dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 PRTM 2017 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 PMK
02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Yang keempat, Peraturan Kepala LKPP nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Yang kelima, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 526 KPTS N 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultasi konstruksi. Next, sorry. Lalu berikutnya ada gambaran umum proyek ini, yaitu pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional maupun bukan proyek strategis nasional dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan atau cadangan. Dana jangka panjang dan atau dana cadangan yang dimaksud merupakan akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya. Pendanaan pengadaan tanah tersebut dilaksanakan oleh Menteri dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak atau pembayaran kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Bidang pendanaan Sekretariat BPJT mempunyai tugas untuk mendukung keberlanjutan penyediaan tanah dan percepatan penyediaan dana untuk pengadaan tanah guna menunjang percepatan pembangunan jalan tol. Pendanaan pengadaan tanah jalan tol saat ini bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha Jalan Tol, selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama kementerian dan dapat dibayar kembali oleh lembaga manajemen aset negara. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan dana talangan tanah, bidang pendanaan telah memiliki sistem informasi monitoring berbasis website dan bermaksud melakukan pemeliharaan sistem database dan updating informasi untuk pemantauan terhadap realisasi pembayaran dana talangan tanah yang telah dikeluarkan oleh BUJT berdasarkan surat perintah pembayaran oleh PPK pengadaan tanah maupun realisasi pembayaran dana talangan tanah dari LMAN kepada BUJT. Selain itu, database juga akan dikembangkan untuk mendukung percepatan proses rekonsiliasi nilai dana talangan tanah yang telah dikeluarkan oleh BUJT serta sebagai media penyimpanan dokumen pengadaan tanah yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Koreatul Adawiyah. Silakan, Koreatul. Kori, mic-nya belum di-unmute ya. Baik, terima kasih untuk Ihsanul Yazid. Kalau gitu, di sini saya akan menjelaskan terkait maksud dan tujuan. Oke, untuk terkait maksudnya di sini yaitu melakukan pemeliharaan sistem database pada bidang pendanaan, diantaranya meliputi data dana talangan tanah, termasuk bunga dananya atau COF, data batas akhir penyerahan tanah, dan piutang dana bergulir. Lalu selanjutnya untuk terkait tujuannya, yaitu adalah menyediakan sistem database pendanaan menggunakan data yang terstruktur sehingga membantu dalam melakukan monitoring atas tugas-tugas bidang pendanaan. Dan selanjutnya kita masuk ke penerimaan manfaat. Penerimaan manfaat di sini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Penerimaan manfaat internal yaitu badan pengatur jalan tol khususnya bidang pendanaan sehingga bisa mendapatkan data yang representatif atas proses pelaksanaan dana talangan tanah. Dan selanjutnya penerimaan manfaat eksternal yaitu BUJT maupun stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaan penggunaan dana talangan tanah di mana proses permohonan rekonsiliasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dan selanjutnya kita masuk ke poin solusi, yaitu solusi yang kami tawarkan untuk memelihara dan mengupdate database agar mempercepat proses rekonsiliasi nilai dana talangan tanah yang tadi dikeluarkan oleh BUJT serta media penyimpanan dokumen pengadaan tanah yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya, untuk yang pertama yaitu
otomatias otomatisasi proses, yaitu otomatisasi dapat membantu meningkatkan efisien dan kecepatan pemrosesan data dengan mengurangi kesalahan manusia. Misalnya, dengan menggunakan sistem otomatisasi untuk mengecek informasi klien atau investor yang telah memasukkan data mereka dalam database. Selanjutnya, menerapkan sistem keamanan yang tepat, yaitu menjaga database aman dan terlindungi dari ancaman keamanan cyber dapat membantu memastikan integritas data dan menghindari kebocoran informasi pribadi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan teknologi keamanan yang tepat seperti enkripsi data atau akses terbatas pada informasi sensitif. Selanjutnya, melakukan pembaruan rutin, yaitu database harus diperbarui secara rutin untuk memastikan informasi yang disimpan tetap relevan dan akurat. Selain itu, update juga diperlukan untuk memperbaiki bug atau masalah lain yang mungkin ditemukan di dalam sistem. Dan selanjutnya, memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak. Pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak dapat membantu meningkatkan kecepatan pemrosesan data dan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, meningkatkan memori atau mengupgrade ke versi software yang lebih baru dan lebih cepat. Selanjutnya, mengintegrasi API. API itu apa sih? API itu adalah Application Programming Interface. Dapat membantu sistem pendanaan berintegrasi dengan sistem lain untuk mengoptimalkan proses pengolahan data. Misalnya, menggunakan API untuk menghubungkan sistem pendanaan dengan sistem akuntansi untuk memudahkan perhitungan transaksi dan akuntansi. Dan selanjutnya, kita masuk ke metodologi. Metodologi spiral yaitu metode yang akan digunakan dalam pemeliharaan dan updating sistem database bidang pendanaan. Metode spiral adalah gabungan dari metode prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko pada tiap tahapannya. Dalam model spiral ada 5 tahap untuk merealisasikan penggunaannya, yaitu tahap liasan, tahap planning, tahap analisis risiko, tahap rekayasa atau engineering, dan tahap evaluasi. Dan selanjutnya, model ini juga mengkombinasikan top-down design dengan top-bottom design, di mana top-down design dengan bottom-up design, di mana top-down design menetapkan sistem global terlebih dahulu, baru diteruskan dengan detail sistemnya, sedangkan bottom-up design berlaku sebaliknya. Top-up design biasanya diaplikasikan pada model waterfall dengan berurutan atau sequential, dengan bottom-up design biasanya diaplikasikan pada model prototyping dengan respon yang diperoleh. Dari kombinasi tersebut, yaitu kombinasi antara desain dan prototyping serta top-down dan bottom-up yang juga diaplikasikan tujuh pada model waterfall dan prototype, maka model spiral ini dapat dikatakan sebagai model proses hasil kombinasi dari kedua model tersebut. Oleh karena itu, model ini biasanya dipakai untuk pembuatan perangkat lunak dengan skala besar dan kompleks. Model spiral dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang sebut dengan text regions. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam model spiral. Yang pertama, yaitu komunikasi. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pengguna, terutama mengenai kebutuhan dari pengguna. Dan selanjutnya, yang kedua, yaitu perencanaan. Yaitu aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan, analisis risiko, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pemodelan, yaitu aktivitas pemodelan ini dijalankan untuk menganalisis desain yang akan dibuat. Dan selanjutnya yang keempat yaitu konstruksi, yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak, pengkodaan pengujian, instalasi, dan penyediaan user support seperti training, penggunaan perangkat lunak, serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan perangkat lunak. Dan selanjutnya yang kelima yaitu penyebaran. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan respon dari pengguna berdasarkan evaluasi mereka selama representasi perangkat lunak pada tahap konstruksi.
Lalu selanjutnya kita masuk untuk ke rencana kerja. Lingkup pekerjaan yaitu terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama yaitu pemeliharaan dan updating sistem database bidang pendanaan. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu updating data dan informasi dana, talangan tanah, dan COF. Dan selanjutnya yang ketiga, pengembangan sistem informasi untuk permohonan rekonsiliasi nilai dana, talangan tanah, dan COF. Dan yang keempat, yaitu pengembangan sistem informasi untuk permohonan pembayaran dana, talang tanah, dan COF. Yang kelima, pengujian hasil pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, sosialisasi sistem aplikasi hasil pekerjaan. Yang ketujuh, pelapor perkembangan pekerjaan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan PPK. Dan yang terakhir, yaitu penyusunan buku panduan atau user manual penggunaan sistem database. Dan selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Rahman. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan. Untuk jadwal pelaksanaan, yang pertama kami akan melakukan pengembangan sistem informasi dimulai dari bulan pertama, dan selanjutnya kita akan melaporkan perkembangan pekerjaan, lalu pembaruan data pada bulan kedua, dan di bulan ketiganya kita akan melaporkan kembali perkembangan pekerjaan. Lalu di bulan ke-7 dan ke-8 kami akan melakukan pengujian sistem dan diakhiri dengan melaporkan perkembangannya kembali, dan diakhiri untuk bulan ke-9 pekerjaan kami diakhiri dengan workshop dan penyerahan hasil pekerjaan. Lalu untuk tenaga ahli dan tanggung jawabnya, yang pertama kami akan memberikan tenaga ahli tim leader ahli sistem informasi, yaitu Ihsanul Yajid Al-Jahri, Eskom, dengan S1 Informasi, pengalaman 5 tahun. Lalu yang kedua, ahli IT Programmer, yaitu Qoriatul Adawiyah, Eskom, dengan S1 Teknik Informatika, pengalaman 4 tahun. Lalu untuk tenaga subprofesional atau asisten tenaga ahli, ada ahli sistem informasi, yaitu Hamsyah Rapinda Sena Eskom, dengan S1 Sistem Informasi, pengalaman 3 tahun. Lalu untuk ahli IT Programmer, yaitu Rizky Rahman Pratama, dengan S1 Teknik Informatika, pengalaman 3 tahun. Lalu desain grafis, yaitu Muhammad Sadi SDS, dengan S1 Desain Grafis. Lalu ada tenaga pendukung, yaitu administrator, dengan Muhammad Miftah Husulur, SE, dengan S1 Ekonomi, pengalaman 1 tahun. Lalu ada operator komputer dengan Kelvin Praskoso, Eskom, dengan S1 Teknik Informatika, pengalaman 1 tahun. Lalu berikutnya adalah jadwal penugasan tenaga ahli. Yang pertama ada tenaga ahli, yaitu Ihsanul Yajid Al-Jahri Eskom sebagai tim leader sistem informasi, berlaku selama 9 bulan. Lalu ada Qoriatul Adawiyah Eskom sebagai ahli IT Programmer, akan bekerja selama 9 bulan. Lalu untuk bagian tenaga subprofesional atau asisten tenaga ahli, ada Hamsyah Rapinda Sena Eskom dengan sebagai ahli sistem informasi, berlaku selama 9 bulan. Lalu ada Rizky Rahman Pratama Eskom sebagai ahli IT Programmer, bekerja selama 9 bulan. Dan Muhammad Sandi SDS sebagai desain grafis, bekerja selama 9 bulan. Lalu di bagian desain grafis, ada Muhammad Miftah Huslur SE sebagai administratornya, akan bekerja selama 7 bulan. Lalu Kevin Prakoso Eskom sebagai operator komputer akan bekerja selama 7 bulan. Oke, untuk selanjutnya udah usulan biaya. Ada 2 biaya yang
kami cantumkan di dalam meeting ini ada satu biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Dalam biaya langsung personil ada tenaga ahli, satu tim leader dengan jumlah biaya 21 juta untuk pengerjaan 9 bulan dengan total 189 juta. Kedua, ahli IT programmer dengan harga satuan 18 juta dengan jumlah bulan 9 bulan dengan total 162 juta. Dan dua, tenaga subprofesional atau asisten tenaga ahli, satu ahli sistem informatika dengan harga satuan 13.500.000 dengan durasi 9 bulan dengan jumlah 121.500.000. Kedua, ahli IT programmer dengan satuan 13.500.000 dengan durasi 9 bulan 121.500.000 dan desain grafis dengan harga 10 juta dan durasi 9 bulan dengan total 90 juta rupiah. Tiga, tenaga pendukung, satu administrator dengan harga satuan 8 juta dan durasi 7 bulan dengan total 56 juta rupiah. Dan operator komputer dengan harga satuan 4 juta rupiah dengan durasi 7 bulan dengan total biaya 28 juta. Total untuk biaya personil langsung adalah 768 juta rupiah. Kedua, biaya langsung non personil. Ada satu biaya operasional terdiri dari biaya prasarana kantor, sewa komputer listrik, dan ATK dengan nilai 75 juta rupiah untuk durasi 9 bulan. Kedua, koordinasi dan konsultasi rapat dengan harga 9 juta rupiah untuk durasi 9 bulan dengan 35 kali pertemuan total 315 juta. Dua, biaya sewa peralatan dan kendaraan. Sewa kendaraan roda 4 dengan harga 12 juta 500 rupiah dengan durasi 9 bulan dengan total 112 juta 500. Sewa kendaraan roda 2 dengan harga 950.000 dengan total 42 juta 750.000. Tiga, biaya buku dan perlaporan. Laporan pengawasan 250.000 dengan durasi 9 bulan dengan harga 15.750.000. Dan foto dokumentasi dengan harga 150.000 kali 9 bulan dengan total 9.450.000. Dengan total semuanya adalah 561.945.000 rupiah. Untuk keseluruhan total dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil terbilang 1.462.940.000 rupiah. Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek ini akan memakan waktu 9 bulan dengan durasi 270 hari kalender dengan membutuhkan biaya 1.479.685.000 rupiah dengan termasuk PPN. Oke, selanjutnya akan
dilangs Ya, sekian presentasi proposal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.